teman-teman semuanya, perkenalkan aku Lisa Putri Serianti yang akan menjadi host podcast Himadita kali ini. Kali ini podcastnya akan berjudulkan tentang kuliah dan organisasi, manakah yang seharusnya menjadi prioritas utama. Wah, menarik sekali nih. Tentu saja aku di sini nggak sendirian ya, seperti yang kalian lihat ada dua narasumber yang menemani saya di sini. Halo Kak Khalid dan Kak Najla. Ya, kalau boleh tahu nih ya kesibukannya selama liburan kuliah ini apa aja? Mungkin dari Mas Khalid bisa menjawab dahulu ya. Baik, sebelumnya terima kasih Lisa Putri ya. Maaf. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan saya Khalid Hasan dari mahasiswa angkatan 5 Prodi ketiga akuntansi. Saya salah satu anggota dari himpunan mahasiswa di 53 juga. Dari sini ingin menyampaikan bagaimana sih apa saja yang dipentingkan selama saya berkelas sebagai seorang mahasiswa. Jadi selama liburan semester ini tuh sebenarnya dari bulan pertama saya sudah target ingin break dulu. Nah, tapi beberapa minggu sebelumnya saya coba mengikuti sebuah program yang namanya Summer Course of Coffee. Nah, Summer Coffee ini saya tuh dari UNIF menyediakan dengan sebuah program di mana mahasiswa dari UNIF tapi beberapa 9 negeri lainnya bahkan dari Jepun juga ada itu untuk belajar tentang kopi yang dibudidayakan di Jember, di Sino, di Sumberingin dan juga di Kayangan, di mana di seluruh tempat ini kebetulan melalui pemrosesan, pemetikan, sortingan dan hingga dipakai menjadi sebuah yang produk siap jual seperti itu. Oh ya, jadi selama liburan ini tuh lebih fokus ke itu ya Kak, ke pembuatan kopi itu. Terus kalau dari Kak Najlanya ini gimana nih kesibukannya? Oke, kalau aku pribadi sih kesibukan aku yang pertama aku suka banget sama mencoba dengan hal baru ya. Jadi aku anaknya emang nggak bisa diem gitu kan. Untuk kesibukannya kemarin, alhamdulillahnya aku keterima di salah satu BA juga, yaitu di Startup, terus juga mengikuti delegasi FOY Indonesia Emas, ya dimana itu banyak banget tantangannya untuk bisa jadi delegasi di Istanbul ya. Jadi ada beberapa program project juga. Kemarin juga habis dari Palembang untuk ngurusin project kesehatan sama Kementerian Kesehatan di Palembang. Wah, keren sekali ya. Jadi kesibukannya kedua narasumber kita ini beda dari yang lain ya. Kakak mungkin yang lain waktu liburan ini healing ya, jalan-jalan. Ini mereka semua ini mengembangkan diri semua ya, keren sekali. Nah, selain itu nih karena kita mau lanjut ke tahap diskusi lebih lanjut ya kan, dari Mas Khalidnya juga sudah mengenalkan diri terkait namanya, kemudian dari angkatan berapa, lalu dari Mbak Najlanya kan belum mungkin memperkenalkan diri, mungkin sama asal dari mana statusnya juga sekalian mungkin kalau ada yang kepo ya kan fansnya. Ya. Oke, kenalin teman-teman, aku Najla. Biasanya aku kalau di kuliah dipanggilnya Nana gitu ya. Aku dari program studi D3 Administrasi Keuangan angkatan 22, asal aku dari Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan. Statusnya Mbak? Statusnya jomblo. Oh ya, ini mungkin independent moment ya, yang berminat bisa hubungin bawah ini. Enggak, dari bawah ini nggak ada. Bercanda teman-teman semua. Habisnya itu kita langsung ke tahap diskusinya aja ya langsung. Jadi kan seperti yang kita tahu tadi Mas Khalid kan udah menjadi anggota dari Himadita ini. Nah, alasan Masnya ini bergabung ya. Kenapa? Karena kan di sela-sela itu kan ada kesibukan kuliah gitu ya kan. Selain itu banyak tugas juga, banyak deadline. Itu alasan memilih bergabung organisasi itu apa? Oke, tentunya orang mengikuti sebuah hal yang di luar comfort zone mereka itu memerlukan beberapa pengorbanan. Karena mereka kamu bilang orang lain tidur, kamu malah rocker. Iya. Gak jadi tidur. Nah, tentunya pertama saya ingin membranding. Yang paling penting ini membranding diri sendiri karena dalam sebuah ketika kamu keluar CV-mu adalah senjatamu. Nah, kalau kamu organisasi juga menjadi salah satu faktor utama dalam pertimbangan apakah orang ini sanggup bekerja dalam kultur di sebuah perusahaan karena tentunya skills to organisasi seperti time management, communication dan juga coordination antara anggota itu juga sangat penting. Apalagi kalau kamu belum pernah mengalaminya itu menjadi malah akan jadi bumerang kamu di akhirnya karena orang ini nggak pernah punya pengalaman di organisasi. Apalagi kalau dia masuk perusahaan ketemu banyak orang yang mungkin
berada di level yang berbeda. Bagaimana dia harus berkomunikasi itu menjadi poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, terus kedua, saya tipenya tidak suka hanya diam-diam di rumah terlalu lama. Kalau seminggu tidak apa-apa. Kalau terus-terusan kesel malah tipes ya kerjanya. Tapi kalau diem tipes ya malah kebalikan ya. Maksudnya juga mau ngapain? Kalau main game terus gak bener juga. Jadi kita organisasi biar sambil mencari teman. Daripada kamu nongkrong gak berfaedah kan, lebih baik itu kan cari info. Tertampar ya. Ya. Kamu gak usah ya? Enggak. Seperti itu. Akhirnya dari itu mulai mengikuti organisasi, saya rasa itu sangat melatih mental dan fisik kita karena berusaha dengan barang itu mudah daripada berusaha dengan perasaan orang lain. Seperti itu. Saya. Kalau dari Kak Najilannya sendiri itu apakah ada organisasi yang diikuti baik internal atau eksternal? Mungkin kalau dari aku pribadi sih lebih ikut di organisasi luar ya, jadi di luar kampus. Iya, organisasi apa itu Kak kalau boleh tahu? Untuk yang pertama itu aku ikut Health Foundation. Nah itu lebih ke bidang di kesehatan tentang stunting dan juga aksi gizi remaja. Dan yang kedua sama dengan GEN, tapi untuk GEN itu udah ke internasional. Dan yang ketiga untuk sekarang ini Starterpad ya masih menjalani juga. Maybe banyak banget ya kalau misal disebutin gitu. Tapi untuk yang paling aktif sih dari ketiga itu tadi. Ya tadi untuk yang masalah tentang stunting kesehatan tuh kan sangat berbalik ya sama jurusannya ya. Itu ya apa ada kesulitan nggak selama di sana kan pasti ini kesehatan ya jauh sama topiknya ya itu. Kayaknya kalau dibilang sangat berbeda ya sangat jauh banget ya. Apalagi kan dulu waktu pas milihnya kuliahnya tuh sebenarnya pengen ke kesehatan, cuman nggak keterima gitu. Akhirnya ya udah deh anak IPS ke ekonomi aja ya, nggak usah mikir yang terlalu tinggi. Kayaknya kalau ke kesehatan ini cuma mimpi gitu ya. Gitu. Tapi waktu dulu aku tuh inget banget SMP itu udah ngikutin beberapa forum. Jadi forumnya itu udah lebih ke stunting, terus juga pemberdayaan perempuan dan anak gitu kan. Akhirnya untuk belajar ke komunitas yang berbeda itu menurut aku sih agak ada gampangnya ada susahnya ya. Karena kalau untuk gampangnya sendiri mungkin udah ada basic nih. Nah kalau untuk susahnya aku kan jadi fasilitator kan yang harus setiap hari itu mengadvokasi ke beberapa sekolah-sekolah yang dimana sekolah ini tuh butuh materi untuk kesehatan gitu kan. Jadi kita harus banyak belajar lagi kayak gitu. Jadi ya dibilang susah ya iya, dibilang gampang juga ada sih. Cuman ya kita tetap jalan aja. Sekaligus belajar juga di sana itu ya meskipun jadi ilmunya tambah banyak, jadi dari jurusan juga bertambah, jadi kesehatan juga tetap bertambah. Karena menurut aku di dunia kesehatan itu juga penting banget tentunya, apalagi buat perempuan-perempuan nih. Nah terutama untuk yang perempuan yang menikah dini itu jangan dulu gitu, apalagi yang pacaran-pacaran yang nggak sesuai dengan kodratnya juga. Hati-hati. Iya benar, harus hati-hati juga gitu. Nah gimana caranya perempuan itu harus bisa menjaga kesehatannya juga gitu. Kalaupun kita dibilang perempuan itu nggak harus berpendidikan tinggi kok gitu. Semua orang itu bisa berpendidikan di mana aja, baik di rumah maupun aku nggak bisa kuliah Kak gitu, aku cuma bisa sekolah. It's okay, nggak apa-apa guys gitu kan. Menurut aku pendidikan itu bukan harus kuliah, enggak. Belajar itu dari mana aja gitu, baik dari internet, baik dari orang tua ya pastinya, orang tua terutama ibu. Kita juga harus jadi perempuan yang benar-benar bisa nge-branding diri kita pribadi gitu loh. Kalau bukan dari diri kita, siapa lagi gitu yang bisa ngebantu kita untuk lebih maju. Benar kata Hali tadi, kalau semisal kita mau diem-diem aja di rumah, nah, itu kan pasti nggak ada manfaatnya. Tapi jangan salah, orang yang diem aja di rumah dia tuh juga bisa belajar dari banyaknya intelektual. Kayak misal dia belajar online, dia juga belajar pendidikan secara homeschooling. Juga kan sekarang banyak yang homeschooling ya, apalagi yang misal punya rasa yang aku bukan anak yang ekstrovert gitu, aku anak yang introvert gitu. Jadi relasi tuh banyak banget dan pendidikan itu banyak banget. Jadi jangan sampai salah gitu ya meminimalisir tentang pendidikan itu yang seperti ini enggak guys gitu. Pendidikan itu banyak banget manfaatnya gitu, baik dari dunia kesehatan, sosial
kebudayaan dan juga diri kita pribadi itu sih Kak. Ya, jadi semua itu memang tergantung pilihan kita masing-masing dan caranya tuh berbeda-beda, nggak harus sama kan. Iya, jadi kita kalau mau emang pengen mengembangkan diri dengan cara di rumah itu juga gak apa-apa, atau dengan cara mengikuti semua kegiatan juga gak apa-apa kayak Mas Khalid ini, ya udah gak apa-apa. Jadi pokok kita itu semangat saja. Nah, ya setelah itu ya CV dari Kak Khalid ini ternyata Kak Khalid ini merupakan salah satu penerima IISMA nih. Gimana nih di tengah kesibukan yang tadi kakak sebutin itu, bagaimana kakak mempersiapkan agar bisa menjadi penerima IISMA ini? Baik, IISMA menjadi incaran seluruh orang ya. Cuma yang paling saya dengar, saya malu bahasa Inggris saya. Saya juga kok, saya malu bahasa Inggris saya juga biasa aja bahasa Inggris saya. Sama saya juga bahasa Inggris saya. Nah, menurut saya ketika kita menjaga sesuatu, bicara 100%. Dan apabila kamu merasakan 100%, itu sebenarnya belum sebatas, masih ada batas lagi yang bisa kamu tembusin. Jadi dengan niat dan teknik kuat, insya Allah kalian bisa ngejar. Tapi kembali lagi, kalau sudah kamu rezeki kan sudah ada yang mengatur ya, siapa yang mengatur. Alhamdulillah kemarin itu disembari dengan event dari kampus, adanya pengira itu kan sangat teknik sekali, harus bisa melaksanakan sini, harus bersedia membantu dari pasal-pasal masing-masing. Nah itu terbagi fokusnya. Tapi karena sudah niat ya sudah masuk, sudah seleksi, masa mau di sini, ya benar-benar tidur itu nggak selesai karena selesai essay itu udah bikin kemarin ada prestasi salah nggak ya? Dan itu rasa ketakutan itu mulai berubah, seperti air terjun itu nggak akan bikin balik. Tapi ya ketika seseorang itu bekerja keras, mereka akan mendapatkan ilmu terbesar yang terdekat. Kenapa kita bisa dapatkan? Dan alhamdulillah setelah 2 bulan di kemarin itu ya terjadi walaupun akhirnya sakit juga. Karena 2 minggu sakit, tapi memang udah expect 2 minggu sakit. Nah makanya harus bersiap-siap ya, jaga kesehatan, makan, jangan terus diingatkan ayo ya makan ya. Iya, yang punya ayam mati lah gitu. Jadi harus semakin juga. Jadi namanya tenaga manusia itu kalau nggak makan malah berkencing. Seperti itu diperhatikan ulang dari teman yang bisa diajak ngobrol. Kalau teman jangan sendiri, karena manusia itu pasti pada akhirnya sendiri. Dapat tidurnya sendiri ya. Seperti itu. Jadi dengan niat, dengan tekad dan insya Allah saya bisa. Dan seperti itu. Jadi ya dijalanin aja. Alhamdulillah dapet. Dan experience. Padahal masih sama kuliahnya itu ya. Sama kuliahnya gitu. Keren banget ya, masih memecah-mecah jadi jadi 3 ya Mas. Jadi 3 orang. Iya, jadi makanya sakit tadi itu jadi combine sudah. Setelah saya baca-baca lagi nih terkait CV-nya Kak Najila ini, ternyata kakak ini selain mengikuti berbagai organisasi eksternal yang banyak banget itu ya, ternyata kakak juga bekerja sebagai admin finance di Cari Ilmu. Ya itu kerja Kak. Dikasih kerja kan kalau misalnya beda sama organisasi ya. Kalau misalnya dia gak hadir atau gak melakukan pekerjaannya pasti kan ya gak ada dipecat. Jadi makanya ditegur gak sih? Iya langsung ya kaget kalau gitu pekerjaan. Ya itu ya apa cari cara bagi waktunya itu gimana agar kakak tetap bisa menjalani dengan sehat walafiat gitu loh. Jangan sampai sakit ya kan. Tidak ada yang langsung tipes gitu. Iya, kadang kena dikit tipes gitu. Lambung gitu kan. Ya, caranya gimana Kak? Kalau aku sih caranya gimana ya? Kalau aku sih pastinya mengoptimalisasi waktu ya. Untuk organisasi sama komunitas sendiri juga kan nggak mesti setiap hari itu ada gitu kan, pasti kan juga ada di waktu-waktu yang tertentu gitu kan. Alhasil aku juga mikir nih kalau semisal nanti di waktu yang tertentu ini ternyata sebelumnya kosong, nah aku mau cari kegiatan apa gitu kan. Akhirnya aku coba sebenarnya gabut juga sih daftar freelance itu ya. Tapi kan gabut emang gitu kan. Emang kayak waktu itu ada sponsor juga kan. Nih seru juga nih kalau semisal coba-coba juga kan gitu. Awalnya juga di semester
2-3 itu udah freelance gitu kan. Cuman beda gitu kan, perusahaannya gitu udah selesai nih kontraknya, udah waktu itu cuman ikut organisasi aja gitu. Terus akhirnya ada gitu kan pas pembukaan itu, coba deh aku ikutin gitu kan, nggak taunya kayak rezeki gitu sih, ya udah deh ngejalanin aja gitu kan. Tapi untuk freelance sendiri juga nggak tiap hari kok gitu, jadi ada waktu tertentu kayak misal ada tugas nih yang deadline-nya itu bulan ini tanggal ini, jadi kita ngerjainnya so simple aja, maksudnya kayak bukan terlalu simple ya, maksudnya kayak ya masih ada waktu senggang gitu kan. Itu mungkin diuntungkan dari freelance-nya itu yang bisa apa ya, ngasih waktu kan. Kalau misalnya waktunya ternyata dalam waktu yang didekatkan itu kakak ternyata ada acara, maksudnya double gitu ya, gimana solusinya dari kakaknya itu? Pasti tetap aku kerjain ya, walaupun nggak 100% hasilnya sesuai gitu kan. Nah otomatis kalau udah ikut kegiatan ini, udah ikut ini, kita kan harus menerima konsekuensi kan pastinya, konsekuensi terus juga hasilnya tuh seperti apa. Nah jangan bilang, pasti kan teman-teman tuh mikir enak banget ya kerja kayak gini, enggak sebenarnya. Saya pun juga kena mental ya. Oh iya. Saya juga kena mental gitu kan, waktu itu juga pernah beberapa kali juga sering dimarahin juga kan waktu nggak ngerjain tugas ini, jadi ya menerima aja konsekuensinya gitu. Ini bayar ya? Apa? Ini bayar. Kalau boleh tanya, kalau freelance ini marahinnya gimana? Ya lewat ini sih, chat lewat atau rapat gitu kan. Pasti kan ada rapat juga, asal evaluasi kerja selama seminggu itu apa yang aja gitu kan. Itu kayak di eval gitu loh, jadi kan ditahu nih ternyata per harinya ini ada yang kosong gitu kan gitu. Jadi kan udah ke deadline kan, otomatis kalau semisal nih Halid ngasih kerjaan ke aku, otomatis kan kamu bilang ini tanggalnya tanggal 3 ya, nah otomatis kan aku harus dari sekarang kerjaan itu tanggal 3 dan di formulirnya itu udah kecentang gitu loh kalau udah dikerjain itu. Otomatis itu. Keren banget ya, jadi orang sibuk banget ya. Ya sebenarnya saya juga sibuk sih. Ya sibuk emang ya. Ya healing ya, healing itu sesuatu, healing itu suatu hal yang penting, nggak mungkin kita selalu menyibukkan diri kan, karena kan pikiran orang kadang ada waktu penatnya dan itu butuh healing kan. Nah healing penting. Orang itu kan beda-beda nih, ada yang suka ngopi, ada yang suka kayak ngalam Ngilang mana? hilang dari kehidupan. Nggak mau dikontak, maksudnya nggak mau dikontak gitu loh, bukan dari kehidupan. Iya, itu siapa tuh, kelakuan siapa sih ya. Lalu kalau misalnya dari kegiatan luar sama apa, maksudnya mengikuti kayak freelance gitu, habisnya itu organisasi, itu menurut kakak berdampak nggak ke nanti ke depannya kalau kita apa mau kerja itu dampaknya apa? Maksudnya besar nggak sih kalau ikut organisasi itu? Karena kan kebanyakan orang tuh kuliah aja, dari kuliah kayaknya udah cukup deh, soalnya kan syaratnya pasti lulusan ini, lulusan apa? Iya IPK kan nggak mungkin ditanya organisasi apa, gitu kan, atau ya gimana kayak gitu. Menurut kakak itu apa ya, berpengaruh atau nggak? Mungkin dari Kak Khalid dulu kan. Oh iya kan tadi udah Mbak Najila, jadi gantian dulu kan. Nanti Mbak Najila ada waktunya, tenang aja. Jawaban dulu ya berarti ya. Iya. So kalau dari saya sangat penting karena saya saja yang mengikuti double degree, ikut organisasi, mencari beasiswa dari sini, ikut lomba, itu ya juga masih takut. Apakah cukup? Apakah yang akan saya bawakan ini ke depan universitas orang yang HRD nanti ini apakah membuat dia tuh menjadi wah orang ini bagus bisa masuk otomatis. Ya saya malah Pak, saya bahkan masih pikiran cukup gak ya. Tapi kalau untuk kepentingan sebenarnya juga harus masih kamu terkait kemana, karena kamu bisa lihat kalau nggak tahu teman-teman bisa coba cek di LinkedIn, di Jobstreet, di LinkedIn itu syaratnya itu sudah serem. Ada yang minimal pengalaman kerja seperti ini, ada yang punya sertifikasi, apalagi sebagai seorang yang targetnya di bidang keuangan sangat banyak tentunya kan, sangat pasarnya itu sudah sangat besar. Nah yang buat kita melonjak itu apa tambahan?
kamu tuh bagi apa namanya, kamu tuh seorang manusia, seorang bintang di langit yang gelap. Tapi yang buat kalian paling menonjol itu kan bagaimana bersinar kalian ya, karena semua bintang-bintang yang ada di langit seperti itu. Jadi waktu kalian ikut organisasi, ikut lomba, menang, jangan undang guys, ikut lomba aja. Terus ikut organisasi, kan dikenal sama orang-orang, itu kan mulai bersinar. Nah dari situlah tentunya pentingnya dari membranding diri sendiri, membangun kata-kata di kurikulum vitae kalian itu menjadi sebuah hal yang menjadi tumpuan utama bagi seluruh orang yang ingin bekerja ya. Kalau inginnya jadi istrinya orang kaya udah beda cerita. yang sudah tua aja kita aman-aman. Ngajar masak. Iya. Ayo kita semua orang tuh harus berpendidikan tinggi, belum perempuan atau laki-laki, karena strata sekarang kalau kamu di dalam pendidikan tinggi itu malah dipandang sebelah mata. Walaupun kamu istri orang kaya, tetap harus pendidikan tinggi. Seperti itu. Ya, lalu kan kakak tadi bilangnya bahwa organisasi ternyata memiliki dampak. Lalu kuliah kan juga pasti berdampak. Dari kuliah dan organisasi ini, mana sih yang seharusnya menjadi prioritas utama? Ini kan dari Kak Najla mungkin bisa menjawab. Oke. Prioritas utama ya sebenarnya kalau aku pribadi sama-sama ya. Kalau dari organisasi juga kuliah, tapi untuk tujuan utama dalam hidup kita semua yang ada di sini sih mungkin kuliah ya. Bukan mungkin sih, pastinya kuliah ya. Karena kan kuliah itu suatu komitmen yang nggak semua orang itu bisa didapat. Iya benar. Jadi kalau kita udah masuk kuliah nih, otomatis kita harus bersyukur gitu kan. Soalnya banyak banget di luar sana itu mungkin teman-teman yang masih berjuang berkuliah gitu kan, yang udah masuk kuliah nggak lulus terus menyerah gitu kan. Nah itu yang ini sih yang harus jadi menjadi tantangan banget gitu kan buat teman-teman yang ada di luar sana. Pastinya tujuan utamanya kuliah. Nah untuk organisasi itu utama nggak sih Kak, prioritas nggak sih? Pastinya itu bisa mengikuti gitu kan. Kalau misal kita bisa menyanggupi ya semuanya pasti berjalan dengan lancar gitu. Semuanya sih dari awal itu dari komitmennya masing-masing sih. Soalnya aku dulu itu kalau aku pengen ikut ini kan pasti aku juga izin ya sama orang tua tentunya. Jadi kan orang tua itu tahu gitu kan, oh anaknya ikut ini, kegiatan ini gitu kan. Apalagi sebagai seorang anak itu pastinya ingin membanggakan orang tua kan, apalagi yang udah berjuang cari uang dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi gitu kan. Betul kan? Itu lebih sibuk dari saya nanti gitu. Betul kan. Pastinya kita punya pemikiran kayak aku harus banggain orang tuaku yang seperti apa kan gitu kan. Membanggakan orang tua itu kan caranya beda-beda. Kayak hal itu tadi, entah dia itu dapat rezeki dari beasiswa, entah dia dapat rezeki dari yang lain kayak gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Intinya kepercayaan lah pastinya. Satu kepercayaan, dua itu komitmen, dan yang ketiga itu kita harus berani untuk berusaha gitu. Kalau kita cuma berdoa aja tapi nggak ada usaha ya sama aja. Kita minta kalau ada ide. Kita diem aja. Nunggu uang jatuh. Dulu ya kan nggak ada usaha. Tapi untuk hasilnya nanti itu ya udah apa kata nanti gitu. Jalani aja, kata Alif kan jalani. Kalau aku sih mengibaratkan hidup itu kayak air yang mengalir gitu. Jadi kayak ya udah dijalanin aja gitu. Kalau misal ada badai ya lewatin badainya gitu kan. Jangan sampai kita berhenti di itu aja. Kita boleh kok misal menyendiri, kayak misal downgrade lah ya katakanlah. Biasanya kan anak-anak sekarang tuh kesehatan mental gitu. Kesehatan mental gitu ya. Aku overthinking, aku insecure kayak gitu. Oke, nggak apa-apa, itu hal wajar. Aku juga pernah mengalami itu. Pastinya bukan hanya perempuan aja, cowok-cowok juga gitu kan pasti kan. Apalagi kalau iya kan, kelihatannya aja happy gitu ya. Kita happy tapi bilang aja. Apalagi kalau cowok-cowok yang udah di umur 20 tahun ke atas, dia tuh kan pemikirannya udah aku mau cari kerja. Gimana caranya aku harus cari kerja gitu. Ya malu dong pastinya, kayak misal cowok nggak ada kerja kayak gitu. Pasti kan kalau rezeki itu kan nggak akan kemana. Benar. Menurut dari Kak Najla bahwa di antara kuliah dan organisasi ini yang lebih penting adalah perkuliahan. Kalau menurut Kak Khalid sendiri, mana sih yang seharusnya menjadi prioritas antara kuliah dan organisasi? Oke, so menurut saya edukasi itu tetap menjadi tumpuan utama ya, karena yang dilihat pertama oleh orang-orang, kamu kuliah di mana? Kamu kuliah di mana deh? Cari suami pun sendiri, kamu kuliah di mana deh? Kan gak mungkin
apa namanya kamu kemarin habis masak apa kan gak harus gitu kan pasti kan kamu kalau di mana jadi sorotan dan siapa kalau mereka bilang pendidikan itu nggak penting bohong pasti gitu tuh karena kembali lagi itu menjadi sekarang tuh pendidikan menjadikan kita di mana sih sebenarnya level kita diberikan di mana kan pasti kalau orang tua melihat orang ini anak mahasiswa kok bagus sekali diberikan sama anak SMA pasti diskusinya berbeda lagi nah itu jadi kuliah tetap menjadi tempat nomor satu tapi kalau kamu sudah mengambil tanggung jawab gitu kan komitmen itu berikan sebuah komitmen karena kalau kamu sudah berkomitmen pada sesuatu hal kamu harus jalani harus bertanggung jawab atas sesuatu itu jadi memang kalau untuk kuliah itu kan kewajiban tapi kalau untuk organisasi dan sebagainya itu sebuah pilihan tapi tentunya kalau kamu sudah memilih sesuatu kamu harus give all the best of you kayak kamu mencintai seseorang kalau kamu sudah jatuh seseorang itu all akhirnya walaupun kamu tahu akhirnya kita kan nggak tahu kenapa kakak benar-benar kan kita serajang lain yang penting kita jalan aja dulu gitu flow pilihan ya karena itu jadi rugi kan mobil ini organisasi dapat CV dapat koordinasi kenal teman baru bekerja ataupun ikut lomba kamu akhirnya meningkatkan intelektual kamu secara nggak langsung dan tentu ya kamu saja bisa orang yang kuliah kupu-kupu dan kuliah kura-kura dan kula-kula itu kuliah lomba-lomba itu pasti beda awalnya beda seperti itu jadi menurut saya sama-sama pentingnya tapi kembali lagi perkuliahan di kelas itu menjadi tumpuan utama misalnya itu tupoksi utama saya tinggal kembali ke diri sendiri seperti itu jadi semua itu tergantung komitmennya masing-masing ya jadi kuliah kan ini tujuan kita utama ya kita di sini adalah untuk berkuliah untuk mencari ilmu dan untuk organisasi itu merupakan pilihan yang jika kita udah memilih mengikuti organisasi itu kita harus melakukan yang terbaik juga seperti itu ya teman-teman. Nah tapi sebelum ditutup mungkin dari Kak Khaled atau Kak Najla mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke yang nonton. Tenang dari aku buat teman-teman tentunya semangat kuliahnya terus untuk teman-teman yang merasa bahwa aku nggak bisa apa-apa dan nggak bisa bingung ya maksudnya jangan down gitu kan tetap semangat terus juga selalu mensyukuri gitu apa yang udah ditakdirkan sama kita tentunya dan selalu menjalani hari-hari itu dengan baik intinya jadilah manusia dan jadilah seseorang yang setiap harinya tuh baik gitu loh istilahnya kayak kita ngelakuin semua ini tuh kayak menjalani semua dalam ibadah gitu maksudnya terus ada baiknya juga kalau semisal harinya buruk gak apa-apa kita evaluasi diri kita betul terus juga semisalnya masih bingung buat gimana ya nanti kuliah terus ikut organisasi apa gitu kan itu yang jadi pertimbangan untuk diri kita sendiri gitu yang tentunya yang pertama harus percaya diri yang kedua komitmen dan yang ketiga itu usaha aja apa yang kita suka gitu jangan sampai salah jurusan di kuliah gitu ya tapi juga jangan sampai kita itu juga salah juga untuk memilih organisasi apa yang kita pengen gitu. Kalau semisal Kak udah terlanjur masuk kuliah di sini gitu nggak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan sampai salah jurusan di dunia kerja. Benar. Organisasi juga, komunitas juga. Karena kegiatan itu tuh adalah suatu passion bagi kita. Kalau semisal kita udah jenuh banget di kuliah gitu kan, otomatis kita harus bisa cari tempat yang bisa bikin kita nyaman gitu, yang menganggap kita keluarga, yang menganggap kita itu ada gitu kan. Jangan sampai udah kena mental di kuliah, tambah lagi juga gitu kan. Nah itu yang jadi pertimbangan juga. Itu aja sih yang penting semangat terus juga semangatin jangan pantang menyerah gitu kan. Karena kesempatan itu banyak banget gitu ya. Jangan kita yang masih muda itu jangan membatasi diri gampang buat menyerah gitu kan. Aku nggak bisa gitu. Kalau bahasa Jawanya aku nggak bisa gitu kan ya. Aku nggak bisa gitu. Aku diopo ini bingung aku overthinking gitu kan. Itu yang harus dihindarkan ya overthinking, insecure. Karena menurut aku manusia itu hebat di jalannya masing-masing gitu. Ya benar. Jadi kalau misalkan nanti gak iso langsung jawabannya lost.
Ya, langsung mungkin dari Mas Khalidnya gimana pesan-kesannya? Kata-katanya Kak Rena nggak bisa dibagin gitu. Benar-benar sangat mencerminkan seorang manusia yang sangat optimis ya Kak ya, harus optimis. Jadi di mana ada badai terjadi setelahnya ada matahari ataupun juga ada pelangi. Di mana ada kesedihan dan kebahagiaan yang menyusul di sana. Tapi kita tidak tahu berapa lama jadi itu akan berlalu ya. Jadi saya setuju dengan Kak Rena kalau apa namanya kita harus tetap optimis, harus tetap menjalani. Kalau walaupun di tengah perjalanan kamu terhambat oleh satu hal yang mungkin sifatnya sangat fatal dalam hidup kamu, tapi ingat lagi kamu tuh punya jalan. Kalau kamu berhenti di jalanmu yang sudah rusak, kapan kamu membaikinya? Kapan kamu harus lanjut lagi? Karena kita nggak tahu kalau kamu dulu tiba-tiba mulus kan, nggak tahu. Mungkin baru diperhatikan kemudian lagi. Jadi tetap apa namanya fight. Kalaupun ada dari diri sendiri ada kekurangan, pikirkanlah bagaimana harus kemana aku, karena di era yang serba one tap semua ada itu sangat mutakhir sekali ya Kak ya, benar ya. Jadi kesempatan itu bukan apa namanya alasan aku tidak tahu kemana, itu bukan alasan. Jika kamu cari kamu ketemu. Jadi saya rasa niat, terus jangan lupa beribadah juga sangat penting, tawakal pada Allah kalau sebagai seorang muslim, kalau bagi agama masing-masing juga bisa menurut keyakinan masing-masing. Jadi jangan lupa sentiasa dijaga sholatnya, dijaga hatinya, dijaga mulutnya, supaya berkah di kemudian hari seperti itu. Jadi tetap semangat. Ingatlah kalau kamu tuh lebih hebat kalau kamu yakin kalau bisa. Gitu kita harus yakin kepada diri sendiri ya. Lalu jangan lupa pada Tuhan yang Maha Kuasa juga, bahwa semua kan takdir emang ditentukan Tuhan, tapi kalau kita gak berusaha pasti gak bakal maju juga, gak bakal bagus hasilnya, seperti itu ya. Jadi kayak gitu, semuanya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Kak Khalid dan Kak Najla sudah mau menjadi narasumber kita kali ini. Ya udah, jadi sekian podcast kita kali ini. Mungkin mau dadah dulu. Dadah. Dadah semuanya, dadah. See you next time.